Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang bernamakan For Real. Di sini kami akan menjelaskan eh, tugas kami, yaitu Smart Agriculture, yang memiliki anggota Amar dengan NIM 02, saya sendiri Miko dengan NIM 013, dan Yobel dengan NIM 029. Nah, kita tugasnya ngapain sih? Nah, studi kasus kami ini berfokus pada penerapan MongoDB sebagai sistem penyimpanan utama dalam sistem pertanian cerdas yang mengandalkan sensor-sensor untuk melakukan pemantauan lingkungan secara otomatis dan berkelanjutan. Nah, kenapa MongoDB dipilih? Karena fleksibilitasnya pada fleksibilitasnya yang tinggi dalam menyimpan data tidak struktur yang merupakan ciri khas dari data dari sensor. Kemudian ada skalabilitasnya yang tinggi yang memungkinkan sistem untuk menangani volume data yang terus bertambah seiring waktu. Kemudian kemampuannya dalam menangani data sensor secara real time. Nah, sistem ini tuh dirancang agar petani dapat memantau kondisi lahan secara jarak jauh, baik menggunakan komputer ataupun smartphone mereka. Dan ini tuh bakal membantu mereka dalam mengambil keputusan berbasis data yang diambil dari sensor-sensor yang sudah dikirim melalui perangkat mereka. Nah, uh, untuk rumusan masalah studi kasus kami merumuskan ada tiga permasalahan. Yang pertama, data dari berbagai sensor, yaitu sensor suhu, kelembapan tanah dan udara, serta sensor debit air, perlu disimpan secara real time dan terstruktur untuk analisis yang lebih lanjut. Kemudian, pada poin selanjutnya, penggunaan database relasional akan menyulitkan proses penyimpanan data sensor yang tidak memiliki skema tetap dan memiliki frekuensi yang tinggi. Kemudian, dibutuhkan pula integrasi antara sistem monitoring untuk sensor, pengolahan data, dan penyimpanan data agar informasi dapat ditampilkan kepada petani secara real time. Kemudian untuk domain masalah kami, di sini tuh sistem agrikultur cerdas ini tuh menghadapi tantangan besar dalam menghadapi data sensor lingkungan. Nah, data ini tuh punya tiga karakteristik utama, yaitu volumenya besar, formatnya tidak terstruktur, dan datang secara real time. Nah, tantangan ini tuh diperparah lagi oleh beberapa kendala lain seperti keterbatasan dalam integrasi perangkat, biaya yang tinggi, serta keterbatasan kemampuan hardware seperti microcontrollernya. Nah, sistem konvensional yang berbasis database relasional tuh sering kali mengalami bottleneck atau hambatan performa dan kurang toleran terhadap data yang tidak lengkap atau missing data. Ini tuh masalah yang serius karena data dari sensor di lapangan kadang tuh gak utuh gitu. Nah, di sini disinilah MongoDB sebagai database NoSQL berbasis dokumen bisa dijadikan sebuah solusi karena dengan MongoDB itu sendiri, MongoDB memiliki skema yang fleksibel, skalabilitasnya tinggi, dan toleransi terhadap data yang hilang. Nah, MongoDB bisa menjadi pilihan yang jauh lebih andal dan efisien untuk menyimpan serta mengolah data sensor dalam ekosistem pertanian modern. Nah, kemudian untuk kebutuhan bisnisnya dilanjut oleh teman saya Yobel. Silahkan Yobel. Baik, terima kasih Miko. Oke, lanjut ke kebutuhan bisnis. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Miko, dari dari domain masalah yang kami tentukan dan juga dari paper-paper yang kami baca yang memiliki kasus yang mirip, kami memodelkan suatu kasus di mana kami menggambarkan suatu uh, apa ini bahasanya, suatu rancangan struktur sistem yang seperti berikut, di mana data yang berada pada perangkat itu memiliki sensor yang bermacam-macam, dan si perangkat tersebut itu berada di plot tanah yang berbeda-beda. Seperti yang dilihat ada kayak perangkat 1, perangkat 2, perangkat 3, dan seterusnya. Dan terdapat subserver yang mengontrol semua ini dan menerima data dari perangkat. Dan suatu tempat ini bisa lebih dari satu, sehingga banyak server yang harus dipasang gitu. Dan lalu dari sub-server ini, data tersebut akan diteruskan ke server utama, dan di mana server utama akan menyimpan data tersebut ke database. Jadi diagram ini itu dibuat untuk menyamakan persepsi kami terhadap masalahnya, dan juga untuk memudahkan kami dalam memodelkan
ke MongoDB-nya. Lalu untuk kontrol terhadap pengendali air, pertama akan mengirimkan instruksi ke server yang memiliki kontrol ke pengendali air yang kita mau. Dan nanti pengendali air itu kita akan diinstruksikan untuk menyalakan terhadap satu perangkat tertentu atau kumpulan perangkat. Seperti itu. Boleh next ke kebutuhan bisnisnya. Jadi dari sini kami menurunkan kebutuhan bisnis menjadi 9. Yang pertama itu data dari sensor tadi akan diterima setiap 16 detik. Lalu si data sensor tersebut ini kan dikatakan bisa tidak lengkap ya. Jadi walaupun data tidak lengkap, server itu tetap dapat menerimanya tanpa ada gangguan operasi sistem. Lalu selanjutnya sistem juga harus dapat menyediakan akses real time untuk melihat informasi dari sensor tadi yang dapat diakses via kalau tidak PC atau komputer smartphone. Lalu selanjutnya untuk pengaturan dan kontrol sistem itu harus dapat dilakukan secara otomatis dalam konteks untuk mengatur irigasi berdasarkan threshold kelembaban tanah yang ditentukan oleh pengguna sendiri, bukan oleh sistem. Lalu selanjutnya, sistem harus dapat menghasilkan laporan yang bentuknya itu statistik kepada user yang merupakan petani untuk keputusan pertanian. Lalu selanjutnya, sistem juga harus dapat menangani volume data per sensor yang gedenya itu 1,4 kilobyte dengan performa yang tinggi, di mana metriknya itu potensi itu di bawah 300 ms untuk data masuknya, dan untuk write datanya harus kurang dari 50 milisecond. Dan skalabilitas untuk mendukung penambahan sensor ke depannya. Lalu selanjutnya, sistem juga dapat mengirimkan notifikasi untuk notifikasi tindakan irigasi ketika threshold yang disetting pada requirement 5 itu tercapai. Lalu selanjutnya, ketika data sudah lebih dari 2 tahun, sistem harus menghasilkan data sensor tersebut untuk menjaga performa database dan untuk kebutuhan analisis dari data tersebut. Dan yang terakhir, akses data tersebut yang disimpan oleh sistem harus disediakan melewati API atau interface lainnya untuk integrasi dengan aplikasi mobile ataupun sistem eksternal lainnya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Yang ada daftar operasi. Daftar operasi itu dikembangkan berdasarkan yang tadi, di mana akan ada 12 operasi. Boleh langsung next saja. Yang 11-12, next lagi. Nah, untuk yang workload-nya ini ada hal yang harus diperhatikan, yaitu operasi 1 dan operasi 9. Sebenarnya masih ada yang penting lagi, hanya 2 ini yang paling umum, bahkan paling sering digunakan. Dimulai dari operasi 1. Dikarenakan sensor itu bisa banyak, maka write yang dilakukan itu akan sangat banyak gitu. Misalkan terdapat sensornya banyak, maka write itu bisa mencapai 5.400 write per hari, di mana per jamnya itu 225 write. Dan juga volume datanya itu bisa mencapai 2 MB per hari, dan itu juga per sensor. Lalu di operasi 9, data yang besar itu harus bisa dibatasin pengambilannya menjadi beberapa data saja, karena ada kasus permintaan real time, maka pembacaannya itu bisa sampai 20 sampai 50 read gitu per harinya. Kalau ini dalam kasus untuk mengekspor saja. Jadi kalau kita melihat operasi yang lebih frequent ya, yang untuk data real time itu mengikuti operasi read yang 16 detik per harinya gitu, sehingga bisa operasi read itu bisa sangat banyak seperti itu, sehingga perlu waktu respon yang cepat dan pembatasan data.
data yang dapat diambil. Oke, selanjutnya akan ada rancangan collection CRD yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, saya Amar dan saya akan menjelaskan terkait rancangan collection relationship diagram yang telah kami buat. Dari kebutuhan bisnis yang tadi telah dijelaskan oleh Yobel, kami mengidentifikasi 5 entitas yang kami gunakan dalam sistem database kami, yaitu pengguna, perangkat, area irigasi, pembacaan sensor, dan error log. Tetapi kami di sini menjadikannya 4 collection. Dimulai dari pengguna, di mana collection pengguna ini digunakan untuk menyimpan informasi pengguna seperti username, nama lengkap, dan password yang ini digunakan untuk login, dan juga role-nya seperti apakah petani atau konsultan. Dan juga di sini terdapat entitas area irigasi yang di-embed ke dalam collection pengguna, yang dimana ini mencatat nama area irigasinya dan juga threshold kelembapan. Tadi karena ada kebutuhan untuk pengguna setting threshold kelembapannya, dan juga statusnya apakah area irigasi ini aktif atau non-aktif. Lalu juga ada dia memiliki relasi ke ID perangkat, yang dimana area irigasi tersebut itu di penanggung jawabnya perangkat yang mana itu. Nah, di sini ada collection perangkat, yang dimana dia digunakan untuk mencatat daftar perangkat yang ada pada database, yang mencatat di mana seperti apakah status perangkat itu online atau offline. Dan juga di sini ada version, yang dimana ini menerapkan desain pattern version untuk mencatat versinya, dan juga ada atribut created at dan updated untuk mencatat kapan perangkat ini dibuat dan kapan update dari status perangkat ini terjadi gitu, yang digunakan untuk kebutuhan keamanan. Dan juga ada collection pembacaan sensor, yang dimana di sini terdapat timestamp yang nanti akan digunakan sifatnya akan diterapkan menggunakan desain pattern bucket, karena ini merupakan data time series. Dan juga di sini terdapat ID perangkatnya, di mana pembacaan sensor ini merupakan dari perangkat yang mana, dan juga terdapat hasil pembacaannya seperti suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan juga debit air. Dan yang terakhir ada collection error log, di mana di sini digunakan untuk mencatat error yang terjadi seperti hasil pembacaan sensor yang tidak lengkap tadi, seperti pesannya apa, lalu timestamp untuk waktunya kapan, dan juga tingkat keparahannya seperti warning, error, atau critical. Next. Lalu terdapat tiga desain pattern yang kami gunakan. Yang pertama itu bucket pattern. Ini digunakan karena terdapat kebutuhan untuk menerima data setiap 16 detik, yaitu data time series, yang dimana yang artinya setiap 16 detik ini akan menghasilkan volume data yang cukup besar per hari, sekitar 2 MB per sensor gitu. Dan apalagi satu perangkat itu ada sekitar 4 sensor, sehingga mungkin akan mencapai 8 atau 9 MB per hari gitu. Lalu dengan bucket pattern ini kami bisa mengelompokkan data dalam bucket berdasarkan perangkat dan juga periode waktu, yang mana ini bisa mengurangi overhead database dan mempercepat query untuk monitoring real time. Next. Yang berikutnya adalah arsip data pattern, di mana ini digunakan karena terdapat kebutuhan untuk mengarsipkan data yang telah lewat dari 2 tahun, yang dimana ini bertujuan untuk mempertahankan performa optimal database, tetapi juga masih bisa mengakses data lama untuk keperluan analisis jangka panjang. Next. Yang terakhir adalah versioning pattern, yang dimana ini digunakan karena teknologi pertanian itu terus berkembang, sehingga mungkin saja terdapat penambahan sensor seperti suhu, lalu juga pengukur sinar matahari, dan juga nutrisi atau semacamnya. Dengan pattern ini kita dapat memungkinkan penambahan sensor baru tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan, sekaligus menjaga kompatibilitas dengan data historis yang tersimpan. Next. Lalu berikutnya ada demonstrasi yang mana akan dimulai oleh Yobel. Baik, Niko, boleh dimatikan screen-nya. Baik, akan dimulai demonstrasi, di mana demonstrasinya tidak dimulai dari query, namun dari aplikasi prototype yang sudah kami buat.
Baik, jadi untuk prototipenya kami menggunakan teknologi Node.js, Express.js, MongoDB itu sendiri, dan juga Svelte sebagai front end-nya. Jadi kami menyambungkan backend-nya itu menggunakan Mongoose library untuk melakukan hal seperti menambahkan data secara manual dan juga melakukan inisiasi data awal gitu. Untuk data awalnya ini juga dibuat dengan Mokaru, di mana itu website untuk generate data dummy, dan nantinya dimasukkan ke kode seeder ini untuk dimasukkan ke database. Alasan kenapa tidak dimasukkan langsung, karena ada logika tambahan yang perlu dilakukan sebelum benar-benar masuk ke database gitu. Jadi langsung saja. Untuk user, password itu dibuat menggunakan backup, di mana akan langsung masuk untuk sama passwordnya untuk semuanya. Dan juga langsung ke bagian penting aja. Untuk sensor data itu spesial dari yang lain, karena ada logika untuk memenuhi aturan bisnis ketika ada data ya, ada field yang tidak lengkap gitu. Kan kelembapan udaranya itu nol atau tidak ada atributnya sama sekali. Jadi di sini terdapat variasi data pada data kami. Ada kebalan nol atau suhu yang nol dan lain sebagainya. Jadi jika terdapat field yang hilang tersebut, maka akan dibuat insertion ke log error, di mana ada missing field. Missing field itu diambil dari logika ini. Lalu untuk struktur skemanya itu sendiri didefinisikan eh, di model pengguna dan device. Untuk pengguna ini untuk mendefinisikan atribut apa yang ada di pengguna, di mana diinstansikan sebagai model di Mongoose dengan nama pengguna yang merefer ke collection pengguna. Sama untuk yang lainnya, untuk error, untuk sensor reading, dan juga untuk perangkat itu sendiri. Dan langsung saja ke bagian demonya. Misalkan saya ingin menggunakan akun misalkan JS Sparrowhawk 9 ini. Lookup dulu. Oke. Di sini fitur masih terbatas, cuma hanya bisa menambahkan device baru dan data sensor baru untuk debugging. Jadi misalkan terdapat device baru namanya device 7, dari perangkatnya device misalkan, kasih statusnya misalkan nona, akan tertambah. Dan untuk readingnya juga ini digunakan untuk memastikan bahwa aturan bisnisnya itu sudah benar gitu untuk query yang dibuat. Jadi misalkan suhu diisi, kelembapan diisi, namun kelembapan tanah tidak diisi. Datanya akan tetap masuk, namun jika kita lihat di collection error log, akan terdapat informasi bahwa pada perangkat tersebut jadi field yang kosong gitu, itu kelembapan tanah seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai query-nya itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Amar dan Miko. Oke, Bel, kita ambil alih bentar di sini. Untuk query-nya mana nih? Ini. Sip. Oke, jadi untuk query-nya yang pertama, query untuk menginsert data sensor yang akan diinsertkan ke
collection sensor reading. Di sini ada contohnya, ada yang baru, contohnya ini misalkan. Oke, karena sebelumnya yang ini udah ada, nggak apa-apa deh. Oke, nah terbuat baru pada sensor reading pada tanggal harusnya tanggal 17 ya. Oke, coba di kita cek di query yang kedua, soalnya berhubungan sama yang bikin dengan ini tuh query untuk menunjukkan yang terbaru apa. Sebentar, salah ini. Nah, di sini terlihat data yang baru di insert seperti ini, yang barusan di insert tadi. Kemudian pada query yang keempat, untuk menampilkan query dashboard, di sini di dashboardnya nanti tuh bakal menunjukkan tiap sensor yang bakal masuk. Jadi perangkat apa, terus di sensor readingnya tuh bakal nunjukin isi dari sensor reading yang baru di read pada saat itu juga. Jadi secara terus menerus masuk, dan itu tuh ntar bikin jadi statistik yang bisa dilihat oleh pengguna, baik itu petani maupun konsultan. Di sini contohnya kita bisa menggunakannya untuk mencari field-field yang sudah ditentukan. Contohnya di sini ada mencari perangkatnya, ada buat mencari sensor reading yang terbaru yang ini, dan mencari error log yang terbaru. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya yang baru muncul nih kayak debit airnya hilang. Kenapa tuh? Warning. Terus pada query yang kelima di sini kita bisa mencari user bisa melakukan konfigurasi threshold kelembapan dengan mengganti thresholdnya di sini. Misal kita ganti jadi 36,7 di area irigasi A dengan target username-nya Paddington 0. Oke, modifikasikan waktu kita cek di Paddington masih 3,5, refresh. Oke, jadi 3,67. Nah, kemudian untuk membuat laporannya juga bisa di range waktu seperti ini. Misalkan mencari dari tanggal 16 sampai tanggal 17, itu sensornya ngebaca apa aja pada perangkat yang ini. Nah, ini ada banyak nih. Terus ada yang kosong nih kayak 0. Itu tuh nanti masuk ke error lognya. Oke. Untuk query yang ke selanjutnya di sini ada query agregasi untuk rekap tahunan dan mingguan untuk kelembapan tanahnya. Contohnya seperti ini. Nah, pada tahun 2025 dengan week 25 week ke-25, di sini average kelembapan tanahnya itu 50,66153 dengan banyak hasil sensor readingnya sebanyak 53. Oke, selanjutnya untuk query lainnya akan dijelaskan oleh Amr. Silahkan Amr. Oke, saya akan mendemonstrasikan query sisanya. Kita mulai dari query untuk operasi ketiga, yang mana itu bertujuan untuk mengupdate status perangkat. Seperti ini, di mana ada dua parameter input yang diharapkan, yaitu ID perangkat itu sendiri
dan juga statusnya itu. Nah, sebelumnya kita periksa dulu untuk perangkat dengan ID ini tuh statusnya masih offline ya. Lalu ketika kita jalankan ini, maka statusnya akan berubah menjadi online. Lalu yang berikutnya adalah query untuk operasi ke-6, yaitu update status irigasi. Yang dimana di sini diharapkan 3 variabel input. Yang pertama itu username, yang kedua nama areanya, dan yang ketiga itu status barunya gitu. Kita lihat di pengguna ini area irigasinya aktif ya, lalu akan kita ganti menjadi non aktif gitu. Nah, terlihat di sini menjadi non aktif. Lalu yang berikutnya query untuk operasi ke-9 yang bertujuan untuk query data dengan pagination. Nah, seperti ini ada 5 variabel input yang diharapkan, yaitu ID perangkat, lalu interval waktunya dari kapan sampai kapan, dan juga halaman berapa, dan juga ukuran halamannya. Di sini kita mulai dengan halaman 2. Bisa cut kami. Karena kekurangan data kita pakai sedikit data saja. Misalkan page ada page pertama dan page size itu 2. Maka akan ditampilkan halaman pertama dengan ukuran 2. Dan jika kita akses halaman 2, maka akan ditampilkan 1 karena datanya ada 3. Hanya ada 3 untuk kriteria ini. Lalu yang berikutnya itu operasi ke-10, yang mana ini merupakan operasi agregasi untuk deteksi kondisi kritis. Seperti ini. Yang diharapkan itu ID perangkat, parameter inputnya ID perangkat, dan di sini dia singkatnya akan melakukan pengecekan terkait apakah sensor tidak aktif selama 15 menit terakhir, atau kelembapan tanahnya kritis seperti lebih rendah daripada threshold kelembapan yang ditentukan, dan juga kelembapan udara kritis seperti apakah lebih kecil dari 20% atau lebih besar dari 90%. Lalu ada pengecekan suhu seperti lebih kecil dari 10 derajat Celcius atau lebih besar dari 40 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada cek debit air kritis, dimana jika ketika perangkat nyala tapi debit air itu irigasi aktif tetapi debit air itu 0, maka artinya ada masalah gitu. Dan singkat cerita, dia tuh akan menampilkan data seperti ini. Ada kondisi kritis true, rekomendasi sensor offline terusak, periksa kondisi sensor, dan juga ada data sensor gitu. Lalu yang berikutnya itu query untuk operasi ke-11, yaitu arsip data lama. Seperti ini ya. Untuk kebutuhan debug kita arsipkan seluruh data saja. Kan tadi ada data di sensor reading, dan ketika ini dijalankan maka ini akan dihapus dan disimpan ke sini. Nah, ini sudah terhapus. Dan dapat dilihat di sini terdapat collection baru bernama sensor reading archive. Ini merupakan collection terpisah dari sensor reading. Lalu yang terakhir ada query untuk operasi ke-12, yaitu query log kesalahan sensor. Seperti ini. Yang dimana terdapat 4 variabel input yang diharapkan seperti ID perangkat, tingkat keparahan, dan juga interval waktu mulai sampai berakhir. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Using field seperti ini. Sekian untuk demonstrasi dari saya. Selanjutnya kesimpulan.
Dari perancangan sistem database ini dapat disimpulkan bahwa MongoDB terbukti efektif untuk sistem agrikultur cerdas berkat fleksibilitas skemanya dan juga dukungan terhadap data sensor real time. Dan juga terdapat beberapa penerapan desain pattern bawaan seperti bucket, arsip, dan versioning yang dapat meningkatkan performa, skalabilitas, dan efisiensi database-nya. Sistem juga memenuhi seluruh kebutuhan fungsional, termasuk pemantauan, analisis historis, dan juga deteksi dini. MongoDB terbukti andal dan scalable untuk aplikasi IoT di agrikultur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.